Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan karokan klasikal variasi gajah C4 ya. Mari mulai kita di atas papan. Yang diawali dari E4, dibalas C6, D4, D5, kuda C3, D kali E4, kuda kali E4, gajah F5 ya. Variasi klasikal terkenal dengan kuda kali E4 dan gajah F5 ini. Kuda ke G3, gajah ke G6 ya. Jadi kalau variasi gajah C4 langsung dijalankan, gajah C4 baru dibalas dengan E6 ya. Yang kemarin di dalam partainya Mikhail Tal sama Botvinnik diputar langkah aja ya, jadi tidak usah bingung kawan-kawan catur dan adik-adik junior yang baru belajar. Kuda GE2 ya, ini saya sarankan langkahnya E6 juga bisa, yang saya peragakan yang kemarin kalau E6. Kalau langkahnya Mikhail Botvinnik itu kuda F6 ya, kuda F6 tentunya sudah diantisipasi kalau dia mau menjalankan kuda F4 tentunya E5 ya. Kalau kuda F4 E5 rencananya Botvinnik, kalau H4 H6. Nanti kita periksa satu persatu yang variasinya ya. Oke. Jadi pas pada saat posisi ini masuk di gajah C4 dulu, barulah E6, baru kuda G1 ke E2, baru ke kuda di F6 ya. Ini hampir menyerupai ya. Jadi kalau di H4 terjadi partainya Mikhail Tal sama Botvinnik ya. Ini variasinya ada 3 variasi. Untuk serangannya putih ya, kita antisipasi dengan rokade ya, H4 ya. Yang ketiga kuda di F4 ya. Jadi ada 3 variasi yang kita periksa. Tanda panah biru yang tipis itu rokade, tanda merah H4, tanda biru yang tebal kuda ke F4 ya. Oke. Jadi kita analisa satu persatu dulu. Kalau durasinya tidak cukup nanti ada part 1 part 2 ya. Oke. Kalau rokade ini cara mengantisipasinya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur, tentunya kuda B D7 ya. Rokade ini juga cukup bagus sekali karena dia mau mendorong F4 ya. Jadi F4 mau didobrakkan ke F5 ini kan bermasalah ini untuk hitam kalau dia pionnya F4 masuk ke F5. Tentunya langkahnya hitam kuda ke B6 ya. Jadi menggagalkan serangan F5 dengan kuda B6 ya. Perlu dicontoh adik-adik junior yang baru belajar cara mengantisipasi F4 itu ya. Tentunya gajahnya ke D3 ya. Jadi memperkuat F4 mau maju F5 ya. Tapi suatu misal gajahnya lari ke B3, cukup dikontrol dengan menteri D7 aja F5-nya. Jadi kalau setelah C3 ya kita rokadekan panjang aja. Jadi cara penyusunannya seperti begitu. Kalau gajah dia ke E3 barulah H5. Jadi kudanya ini yang G3 diserang pakai pion H5. Kalau H4 tentunya nggak mungkin karena kudanya nancap di G4 ya. Jadi kalau H3 baru kuda ke B ke D5 ya. Jadi kalau langkahnya gajah ke D2 baru C5. Jadi gajah ini ada 2 variasi ya. Kalau gajah ke F2 Pak, kalau gajah F2 ya langsung H4 ya. Kalau kuda 1 gajah ke D6 ya. Jadi cara penyerangannya seperti begitu ya. Pion F4-nya tentunya nanti bisa jatuh ya kalau posisi gajah F2, paham ya. Jadi pas pada saat diserang ini dia lari gajah ke D2 baru C5. Jadi cara pengancamannya seperti begitu ya. Mungkin dia langkahnya C4 ya. Kalau langkah C4 mengancam kuda ya ditariklah kuda ke B6 ya. Jadi kalau gajah ke E3 balik lagi baru diserang aja ke H4 ya. Tentunya kuda lari ke H1 baru C kali D4 ya. Ini dimakan pakai apa dulu? Kan gitu. Kalau dimakan pakai gajah
tentunya gajah ke H5 ya, jadi kuda E2-nya yang diserang pakai gajah H5 ya. Tapi kalau dimakan dengan kuda kali D4 ya gajahnya ke C5 ya, jadi langsung menyerang petak D4 ya. Tentunya kalau dia kuda dibuang di F5 ya menteri ke C7, jadi sangat unggul sekali ya hitam ya. Oke, paham ya. Jadi antara gajah D2 dan gajah F2 ya, jadi cara mengantisipasinya seperti itu. Oke, paham ya. Nah, kalau di C4 langsung C5 gitu. Nah, ini tentunya unggul, hitam tidak akan merasa kesulitan ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari gajah ke D3 ya. Jadi pas posisi diancam di kuda B6 ini, gajah ke B3 sudah saya bahaskan ya. Tentunya gajah ke D3 ya. Jadi kalau gajah D3 langsung kita ambil gajah kali D3, menteri kali D3. Nah, ini tetap diserang F5 ya sama putih ya. Nah, diantisipasi dengan G6 ya. Cara mengantisipasinya seperti itu. Nah, kalau G6 ini langkah tek hitam, langkah tek putih B3 ya. B3 cukup bagus sekali langkahnya. Rencana ini kalau gajah G7 bisa gajah A3 mencegah rokade ya, macam-macam kan langkahnya. Uh, Langkah terbaik untuk hitam kuda B ke D5, jadi jangan gajah B7, gajah G7 dulu, dikontrol dengan kuda B D5. Kalau C4 barulah kuda di E7 ya, jadi kalau gajah ke B2 baru gajah ke G7 ya. Jadi kalau benteng A ke D1 jadi langsung rokade. Jadi perkembangannya seperti begitu. Nah, apa ini langkahnya setelah uh, rokade ya. Jadi kalau rokade ini ya tentunya putih ini kuda C3 atau kuda ke E4 ya. Kita periksa satu-satu ya antara kuda C3 ini sama kuda ke E4 ya. Jadi cara mengantisipasinya tentunya adik-adik catur yang baru belajar ya. Jadi kalau kuda C3 ya dikembangkan aja ya, menteri ke A5 ya. Langkah yang terbaik untuk hitam tuh kalau kuda C3 menteri A5, kalau A3 benteng A ke D8 ya. Jadi kalau B4 turun aja menteri ke C7. Dia mungkin tidak mau depend dengan benteng D8 menteri F3. Barulah benteng ke D7. Jadi dikuatin terus ya lajur D-nya. Kalau benteng D2 ya benteng A ke D8. Kalau benteng F ke D1 barulah ditarik kuda ke C8 ya. Kuda C8 ini tujuannya mau kuda D6 ya, mengancam pion C4 yang lemah ya. Jadi kalau kalau kuda C ke E4 ya dimakan aja kuda kali E4, kuda kali E4, kuda D6 ya. Jadi mengancam pion yang ada di C4 tetap. Kalau kuda kali D6, benteng kali D6. Tentunya hitam tidak akan merasa kesulitan ya. Jadi langkahnya cukup bagus dan tentu bisa unggul tipis. Oke, jadi kalau sudah paham, saya kembalikan ke kuda ke E4 langsung ya. Jadi pas pada saat posisi begini. Nah, ini langsung kuda C ke E4 ya. Jadi pas pada saat posisi begini ya. Jadi kuda C3 sudah kita bahaskan. Sekarang kalau kuda ke E4 bagaimana ya? Jadi kalau kuda ke E4 ya tetap diambil biasa. Kuda kali E4, menteri kali E4 ya. Setelah menteri kali E4 ya mungkin menteri ke A5 ya. Menteri A5, menteri C2 ya, mau mencegah pion A2. Kalau dimakan kan benteng ke A1 nggak mungkin kan, benteng F ke D8. Setelah benteng F D8 mungkin benteng D3, benteng D7, benteng F ke D1 menumpuk di lajur D, benteng A D8, Raja 1, kuda di F5 ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu, hitam tidak ada merasa kesulitan. Oke. Jadi saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Jadi balik di awal tadi pas pada saat
eh, begini ya. Oke, jadi menteri kali D3, G6, B3 ya, langkah tek ya. Suatu misal ini putih menyerang F5 ya, jadi tetap kita paksa dengan F5 gini ya. Jadi nggak perlu takut, tetap dimakan. G kali F5 dikombinasi pun kuda kali F5 ya tetap biasa dimakan. E kali F5, menteri kali F5, barulah gajah di E7 ya. Nah, setelah gajah E7 diserang dengan gajah G5 ya. Nah, kalau diserang gajah G5 tentunya dijaga dengan kuda B ke D5 ya. Jadi variasinya ada dua antara C4 sama kuda ke C3 ya. Kita kontrol kalau C4 bagaimana. Kalau C4 tentunya kalau kudanya yang di D5 lari, kuda yang ada di F6 copot ya. Jadi dimakan dengan gajah G5. Kalau C4 ya tentunya H6 ya. Jadi kalau dia melepas diagonal C1 G5 gajahnya ke H4 ya kuda masuk di E3 ya. Jadi kalau gajahnya lari ke D2 ya kita ancam lagi kuda ke B6 ya. Jadi kalau B3 menteri D7 ya ini sudah selamat hitam ya setelah itu rokade panjang ya. Oke ya, paham dan menang perwira 1 itu cara mengantisipasi ya kalau dia menekan terus F5 ya. Suatu misal kuda C3 sudah, kuda C4-nya sudah, sekarang kalau kuda C3, kalau kuda C3 cara mengantisipasinya ini cukup hati-hati harus benteng ke G8. Mengapa demikian? Karena dia langsung benteng ke A ke E1 yaitu menyerang gajah di E7 dan kuda di F6 ya. Kalau benteng tadi ke G8 dengan tujuan benteng ke G6 ya. Jadi sangat bagus sekali ya dia kalau kuda kali D5 ya tetap dimakan biasa menteri kali D5 ya. Jadi tentunya kalau gajah kali F6 belum berani karena ada cek-cekan mat yang ada di G2 ya. Nggak mungkin ya. Jadi kalau gajah F6 ya nggak mungkin, menteri kali G2 nggak mungkin kan. Jadi tentunya benteng kali E7 kombinasinya kan. Raja kali E7, gajah kali F6 cek, raja di F8 ya. Jadi tetap bagusan hitam ya. Walaupun dikombinasi. Oke, paham ya. Jadi ulasan dari kami yang rokade saya akhiri sampai di sini ya tentunya kita lanjutkan dengan H4 ya. Setelah rokade langkah ke-8 sekarang langkah ke-8 H4. Oke. Jadi saya kembalikan posisi dari H4. Kita kembali dari awal. Jadi rokade sudah kita bahaskan ya. Jadi yang belum H4 ya. Kalau H4 tentunya H6. Kalau kuda ke F4 persis terjadi variasinya Mikael Tal sama Botvinnik ya. Akhirnya terjadi seperti begini. Gajah H7. Kalau rokade terjadi partainya Mikael Tal lawan Botvinnik ya. Gajah ke D6 ya. Jadi pilihannya memang ada dua ya. Jadi rokade sama menteri ke E2 ya. Jadi kalau menteri E2 bagaimana? Kalau rokade bagaimana ya? Jadi kita periksa satu-satu. Tapi kalau langkah teknya ini C3 ya. Kalau langkah tek C3. Oke. Jadi kalau rokade tentunya tetap gajah D6. Ya, kalau kuda kali E6 terjadi partainya Mikael Tal lawan Botvinnik ya, tentu sudah kita bahaskan ya. Ini langkahnya benteng ke E1 ya. Nah, setelah benteng E1 ini hitam langsung rokade ya. Nah, rokade. Setelah rokade C3, setelah C3 barulah benteng ke E8. Jadi cara mengantisipasi seperti begitu, cara penyusunan buah. Menteri F3 baru kuda B ke D7 ya. Kuda B D7 ini sangat bagus. Rencananya hitam ini apa? Adik-adik junior dan kawan-kawan catur ya. Rencana itu E5 mau dimajukan ya. Jadi mau diserangkan juga
E5 dan kalau dimakan kuda kali E5 dengan tujuan seperti itu ya, paham ya. Jadi menyusun kuda BD7 benteng E8 itu rencana mau E5 ya, oke ya. Oke, kalau sudah paham ini saya kembalikan ke Menteri E2. Jadi rokade sudah kita bahas. Kalau kuda kali E6 terjadi partai Mikael Tel sama Botvinnik ya. Oke, jadi saya kembalikan. Kalau Menteri E2 bagaimana ya? Kalau Menteri E2 seperti biasa, kalau Menteri E2 tentunya cukup dengan gajah D6 ya. Belum berani kombinasi karena menterinya ada peraduan di E7 nantinya ya. Setelah gajah E3, barulah kuda B D7. Kalau kuda G ke H5, ya baru kuda kali H5. Kuda kali H5. Ini jangan rokade ya adik-adik. Kalau rokade dia membalas dengan rokade panjang ya. Jadi gempurannya G4, G5 ini sangat cepat sekali ya. Jadi cukup diantisipasi dengan benteng ke G8 ya. Jadi caranya mengantisipasi seperti itu. Ya, jadi kalau dia rokade, kita cukup dengan Menteri C7. Kalau G3 ya rokade panjang. Jadi berimbang ya. Kalau dia melancarkan G4, bagaimana ya? Jadi kalau melancarkan G4, tentunya Menteri C7 juga jalankan. Kalau G5, barulah gajah ke G6. Jadi file lajur G-nya juga terbuka ya. Jadi kalau dia rokade juga mengikuti rokade ya hitam ya. Kalau kuda ke G3 barulah H kali G5. Kalau gajah kali G5 gajahnya di F4 disekakan ya. Jadi diadu sama gajah yang ada di G5. Kalau gajah kali F4 ya menteri kali F4, menteri E3 ditariknya menteri di H6 ya. Jadi dia biar makan nanti lajur G-nya bisa terbuka ya dan berakhir imbang ya dan bisa mengimbangi ya hitam. Oke ya. Jadi saya kembalikan variasi yang Menteri E2 dan langkah teknya C3. Oke, jadi pas posisi begini. Rokade sudah kita bahaskan, Menteri E2 sudah kita bahaskan ya. Jadi langkah tek ini C3. Hitam menjawab tetap gajah D6. Setelah gajah D6 dia kuda F ke H5 ya, kuda F ke H5 ini boleh rokade ya, jadi rokade aja. Setelah rokade dia langsung gajah ke G5. Jadi sangat bagus sekali gajah G5 ini memancing supaya dimakan dan ini tidak boleh dimakan ya. Adik-adik junior dan kawan-kawan catur kalau dimakan ya terjadi H kali G5, H kali G5 kudanya lari kemana? Misalkan kuda lari ke E8 atau kemana ke D7 dia melancarkan menteri G4 dan disusul menteri H3 atau menteri H4 ya bisa menyerang di file lajur H dan bisa nggak ketolong hitam ya, bisa ada cek-cekan di H8. Oke ya, paham ya. Jadi jangan dimakan, pas posisi gini langsung kuda ke B ke D7 ya. Setelah kuda B D7 barulah menteri F3 ya, ini tidak boleh dimakan lagi ya. Karena kalau dimakan ya dia tetap membentuk seperti itu ya, yang bagus gajah E7 aja. Kalau gajah E7 kalau dia ndak lari ya langsung dimakan nggak apa-apa. Misalkan dia rokade langsung dimakan boleh ini makan. H kali G5, H kali G5 kuda kali H5. Jadi gajahnya makan pion G5 dan menutup H6 ya. Tentunya nggak mungkin dilaksanakan sama putih ya. Pas pada saat posisi begini dia tentunya gajah ke F kali F6 atau gajah E3 ya. Kalau gajah E3 ya A5, kalau A5 ini dia jalan A4, kuda B6, gajah B3, kuda B D5. Tentunya susunan hitam sangat bagus sekali, tidak kesulitan sama sekali. Oke ya, jadi saya bahaskan sampai di sini dulu. Kalau H4 itu caranya seperti gitu. Kalau terjadi kuda kali E6 ya membentuk partainya Mikael Tal lawan Botvinnik yang sudah saya sharekan. Oke,
Jadi pembahasan dari kami sampai di sini dulu. Salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.